penyebab dari ikhtilaf para ahli fikih selanjutnya adalah fahmun nusus. Dalam hal memahami dalil tadi, dalilnya kadang berbeda. Yang kedua ini memahami dalilnya ini juga bisa berbeda. Ayatnya sama, dalil untuk masalah yang sama, hukumnya berbeda. Satu contoh tentang masalah pembatal wudhu. Jumhur ulama mengatakan bahwa menyentuh perempuan, ya, menyentuh wanita, menyentuh kulit wanita tidak membatalkan wudhu. Jadi di dalam surat Al-Maidah, aula mastumun nisa afalam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan, dan atau jika kalian menyentuh perempuan kemudian tidak dapat air, fatayammamu, maka tayamumlah. Ayatnya mengatakan kalau kalian menyentuh perempuan nggak dapat air maka tayamum. Secara zahir ayat, secara zahir teksnya berarti menyentuh perempuan batal. Ayatnya secara teks zahirnya. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan lamastum di sini adalah al-jima', yaitu bersetubuh. Itu yang membatalkan wudhu. Ini jumhur. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan menyentuh kulit perempuan membatalkan wudhu. Ini dalilnya sama, memahaminya berbeda. Contoh yang lain berkaitan dengan membasuh kepala. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Orang-orang yang beriman, nek kalian mau sholat maka wudulah. Faghsilu wujuhakum, basuh muka kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu biruusikum, usaplah biruusikum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam mazhab Syafi'i biruusikum, ba di situ. Ba itu huruf jar yang pengertiannya lebih dari 10. Dalam mazhab Syafi'i ba di situ adalah ba zaidah. Ba-nya ba tambahan. Artinya adanya huruf ba dan tidak adanya dianggap sama. Afan itu yang jumhur. Sementara kalau mazhab Syafi'i mengatakan ba-nya bukan ba ziyadah, zaidah, tetapi ba litab'id. Ba yang menunjukkan arti litab'id sebagian. Maka wamsahu biruusikum, usaplah sebagian kepala. Ini perbedaan memahami ba. Yang satu mengatakan ba-nya ba zaidah, Imam Syafi'i mengatakan ba-nya adalah ba litab'id. Fahmin nusus, dalam memahami nas para ulama juga berbeda pendapat. Kenapa kok bisa demikian? Ya tergantung IQ-nya juga, kemudian sejauh mana dia menguasai bahasa Arab. Ya, demikian. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah tentang sebab dari perbedaan adalah ikhtilaf fi qawaidin usulil fiqh. Ikhtilaf fi qawaid al-usuliyah. Jadi di dalam fikih dalil itu ada yang disepakati 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Kemudian ada lebih dari 6 dalil yang tidak disepakati. Ada istihsan, ada sar'un man qablana, ada syaddu dzara'i, istishab, ada amal ahli Madinah. Ini beberapa sumber dalil yang diperselisihkan. Ini menjadikan sebab perselisihan. Contoh, Imam Malik mempunyai satu dalil yang tidak dimiliki oleh sekian banyak mazhab, yaitu amal ahlul Madinah. Dalam mazhab Maliki, perbuatan penduduk Madinah itu dalil. Maksudnya begini, ada satu masalah, dicari Qur'annya tidak ada, dicari hadisnya tidak ada, ijma'nya nggak ketemu, kiasnya ya nggak nemu, tetapi penduduk Madinah melaksanakan hal ini, menganggapnya nggak apa-apa, maka dalam mazhab Malik ini boleh beramal dengan
perbuatan ahli Madinah. Ini mazhab Malik, di mazhab yang lain tidak ada. Nah, perbedaan seperti ini juga menjadi sebab kenapa kaum muslimin berbeda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hal sebab perbedaan yang terjadi. Kemudian sekarang kalau sudah ada perbedaan, bagaimana sikap kita? Yang pertama, perbedaan apapun setelah kita tahu sebab-sebabnya, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah al-hiwar. Berdiskusi, berdialog saja. Nih, kenapa sih kamu begini? Misalnya dalam masalah menentukan awal dan akhir Ramadan. Ada yang pakai hisab, ada yang pakai ru'yah. Dijak ngopi. Saya pernah ditanya seorang mbak-mbak, Ustadz, bagaimana mengamalkan ucapan salaf yang mengatakan dilarang duduk-duduk dengan ahli bid'ah? Jadi ada satu hal yang masyhur bahwa kita dilarang duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Saya katakan begini, Mbak, coba menurut sampean sebutkan satu amalan bid'ah. Maka yang dijawab pertama kali ketika ada kata bid'ah adalah tahlilan kalau orang Indonesia. Saya dudukan Mbak begini. Tahlilan itu bagi kita, bagi jenengan bid'ah. Tapi bagi orang itu bukan bid'ah. Atau kalaupun bid'ahnya bukan bid'ah muharramah, tapi bid'ah hasanah. Lah sampean silakan diskusikan. Kenapa menurut orang NU kok bid'ah hasanah, bukan bid'ah sayyi'ah? Diskusi sih. Lah kalau kita mengamalkan tadi ucapan jangan duduk-duduk dengan ahli bid'ah, bagaimana kita bisa diskusi? Bagaimana kita bisa memberitahu dia? Bagaimanapun pelaku bid'ah tadi adalah saudara kita. Selama dia masih menjadi saudara kita, maka kewajiban kita ketika dia salah adalah apa kewajiban kita? Meluruskan, memberitahu mana yang benar. Lah bagaimana kita bisa memberitahu kalau duduk-duduk saja tidak boleh, tidak mau. Jadi kalau jenengan yakin jenengan bener, tonggone sampean salah, dijak ngopi dikandani, iki lho sing bener, diajak. Bukan di vonis, tidak seperti itu. Kan sama-sama muslim, hakul muslim. Diberitahu. Lah bagaimana supaya pemberitahuan kita itu diterima? Yang ngomongnya enak-enak, karo ngopi dikawano. Misalnya ibu-ibu ya berarti karo nggowo apalah masakannya, habis bikin kue dibawa ngobrol. Silakan di situ diajak mana yang baik menurut jenengan, seperti itu. Kalau diterima alhamdulillah, tidak diterima ya tetap sedulur, seperti itu. Jadi hiwar, diskusi yang baik. Nah ini perlu kita hidupkan ini. Setiap ada perbedaan perlu didiskusikan. Jangan merasa benar sendiri kemudian kowar-kowar di lingkungannya sendiri. Itu ahli bid'ah, itu khotok, kita yang benar. Tidak ada manfaatnya. Hiwar. Rasulullah bahkan Al-Quran sendiri memerintahkan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak diskusi dengan cara yang baik. Diskusi yang baik itu bagaimana? Yuk anteng, kalem, disebut namanya. Bukan diberikan gelar-gelar ante kuburiyun, alil bid'ah, alil dolal misalnya, seperti itu. Itu yang pertama, hiwar, diskusi, sampean aja diskusi. Nek gak gelem diskusi, maka yang kedua ihsanudzon, husnudzon. Kita harus berprasangka baik dengan mereka yang berbeda. Nek gak gelem diskusi. Kenapa harus demikian begini? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita yakin bahwa nyuwun sewu nih misalnya orang NU yang melakukan tahlilan, apakah kita yakin bahwa orang NU tahlilan itu karena dia yakin itu adalah sebuah kesalahan? Bisa kita meyakini demikian?
Saya ulangi, apakah kita bisa meyakini bahwa orang NU yang melakukan tahlilan itu yakin bahwa tahlilan itu salah? Kan enggak, maksudnya begini, orang NU itu pasti melakukan tahlilan karena dia yakin tahlilan itu adalah hal yang benar. Jadi alim, faqih yang mempunyai pendapat yang salah, kita yakin tidak mungkin dia meyakini bahwa pendapatnya adalah salah. Pasti dia meyakini bahwa pendapatnya adalah benar. Itu maksud saya. Jadi tidak ada orang yang yakin dirinya salah kemudian dia melakukan kesalahan itu. Nah, kita harus husnudzon. Oh, berarti dia punya dalil yang dia yakini atas kebenarannya. Sebagaimana kita juga nggak mungkin melaksanakan sesuatu hal yang kita yakini bahwa ini adalah sesuatu yang keliru. Nggak mungkin. Jadi sama. Dia meyakini dirinya benar dengan dalil-dalilnya, kita meyakini diri kita benar dengan dalil-dalil yang kita miliki. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya ihtiram, menghormati perbedaan pendapat itu. Ya sudah, namanya menghormati. Bagaimana bentuk menghormati itu? Ya dengan tidak melabelkan, memberikan label-label yang buruk. Tidak menganggap bahwa orang yang berbeda itu ahlul bid'ah, tidak mengucapkan bahwa itu fasik atau bahkan misalnya kharij minal millah, sudah keluar dari Islam misalnya. Itu bagian dari menghormati. Bahkan bila perlu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini bisa tabadul, bergantian. Misalnya sing kita yang biasanya sholat tarawehnya 8, ya sekali-kali ikut yang 23. Atau coba Jumatan di sana. Atau kalau jenengan sebagai takmir masjid, berikan satu kesempatan. Monggo wong NU dipersilahkan. Syukur-syukur nanti orang NU juga akan memanggil jenengan sehingga persatuan umat Islam itu bisa terwujud. Selama ini kan enggak, kita menyerukan persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan agama Allah dan jangan berpecah belah. Tetapi sejatinya kita mengajak orang lain supaya ikut kita. Itu repotnya. Jadi kita ngomong orang lain, kalian itu pemecah belah. Padahal ya sama, kita di mata mereka itu juga pemecah belah. Jadi kalau ingin ada persatuan, coba ya. Karena kita sudah sama-sama paham bahwa perselisihan, perbedaan itu suatu yang sudah sunnah kauniyah. Ayo buktikan bahwa kita sesama muslim itu saudara. Dia Muhammadiyah dengan kemuhammadiyahannya kita hormati, dia NU dengan ke-NU-annya kita hormati, saling berganti-ganti, tidak apa-apa. Yang Muhammadiyah sekali-kali Jumatan di NU sebagai wujud usaha untuk persatuan, menghormati bahwa innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Tapi selama ini kan tidak kita. Sing kita ya sama, yang sana juga sama. Maka kalau seperti ini ikhtilaf bukan lagi menjadi rahmah, tetapi perbedaan itu menjadi laknat, nek model kayak ini. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ringkas yang terakhir saja tentang adab-adab perselisihan. Yang pertama diskusi, ngobrol nyantai, ya apa sih sampean kok koyo ngono, jangan sampean opo landasane. Diskusi yang enak, dakwah diterima alhamdulillah, enggak diterima jenengan sudah melaksanakan kewajiban. Yang kedua, husnudzon, berprasangka baik bahwa tidak ada orang yang melakukan sesuatu dan dia tahu, yakin yang dilakukan itu salah. Dan yang terakhir, menghormati pilihannya. Bagaimana cara menghormatinya? Tidak memberikan gelar-gelar yang tidak baik, yang menimbulkan kebencian dan permusuhan. Ya, syukur-syukur kita bisa saling gantian ibadah. Ya itu bukan sesuatu yang salah. Misalnya tentang baca basmalah, saya mengikuti yang membaca basmalah itu sir misalnya.
Tapi ketika saya dipaksa ngimami di rumah sana di Portugal, ya ketika ngimami sholat isya, ya saya mulai setelah takbir ya Bismillahirrahmanirrahim jahar. Karena makmum saya jahar. Bahkan di sini pun kadang-kadang saya kalau ngimami jahar ya tak baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim ila akhirih. Walaupun mazhabnya ma'had, Bismillahnya sir. Saya ingin mengajarkan bahwa di luar sana seperti ini. Allah alam bisawab, mudah-mudahan apa yang kita pelajari sore ini bermanfaat, ya menjadikan kita lebih dewasa lagi, menjadikan kaum muslimin bisa bersatu dalam perbedaan. Kita tidak akan pernah bersatu dalam persamaan, tetapi persatuan itu bisa terwujud ketika kita menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Wallahu a'lam bishawab.